Tapi Kak Reser ini angkatan pertama ya berarti ya? Iya, benar. Kita tahu. Iya, nggak punya kakak tingkat. Kira-kira kalau jadi panitia ospek bikin bullying nggak ya? Nggak lah ya. Enggak dong. Itu soalnya Jangan deh. dari dosen, ya kalau dari dosen data ini cukup ketat sih. Itu kayaknya Hmm, hal itu nggak bisa banget. Di kita tuh nggak bisa banget karena emang dari dosennya cukup cukup skeptis gitu kalau aku. oke. Hai para pejuang SMA dan SMK di luar sana. Selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan kuliah. Aku, Aris Tiawan, suara dari Majalah Sunday yang bakal nemenin kalian di segmen Bekal Masuk Kampus. Di sini aku nggak sendirian loh, karena ditemenin sama narasumber yang super kece. Boleh banget nih Kak, perkenalkan diri, mulai dari namanya, mungkin boleh IG-nya juga, siapa tahu ada yang follow, asalnya dari mana, dan mungkin dulu itu alumni SMA atau SMK mana sih? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Reza Fahmi Juliana. Aku alumni dari SMA Gaskul Unesa. Mungkin ada yang tahu atau relate kode SMA-nya. Dan kalau mau nanya soal Instagram, bisa ke @rar garis bawah. Oke, jadi bisa di-follow ya sosial medianya Kak Resar. Nah, senang banget nih kita bisa punya kesempatan ngobrol sama Kak Resar karena segmen bekal masuk kampus ini kita pengen tahu nih perjalanan dari Kak Resar dari dulu SMA-nya gitu, akhirnya mengenal UNESA gitu dan mungkin sekarang mengambil jurusan yang buat beberapa orang tuh baru denger nih namanya data science gitu. Nah, Kak Resar boleh tahu dong perjalanan kakak itu kenal nama UNESA terlebih tahu jurusan data science itu gimana Kak? Oke, pertanyaan yang cukup banyak dipertanyakan sama teman-teman lainnya juga ya. Jadi kalau ngomongin soal perjalanan masuk ke data science Indonesia sendiri, sebetulnya dulu itu aku pribadi tuh maunya ke arah teknik industri. Jadi fun fact aja, sebenarnya dulu tuh incernya itu teknik industri. Tapi mengingat waktu itu dari seleksi mungkin aku juga kurang beruntung. Terus dan universitas yang memiliki teknik industri, jurusan teknik industri itu sedikit. Akhirnya mulai nih cari tahu lagi tentang jurusan apa lagi sih yang yang ada gitu. Dan waktu itu aku sempat kebutuhan untuk data analis. Nah, dari situlah aku mulai kenal nih lebih jauh tentang apa sih data analis, terus apa aja sih yang dipelajari, dan akhirnya setelah aku cari tahu ternyata data science itu adalah salah satu jurusan yang eh, meluluskan banyak apa ya banyak mahasiswa untuk terjun di pekerjaan sana gitu. Selain waktu itu ada di bidang IT juga ya. Jadi kayak lulusan IT, terus lulusan sistem informasi gitu sih. Jadi mulai dari situlah aku mulai kenal oh dari data analis ini kira-kira kuliahnya apa sih? Apa IT bisa? Kalau IT kan memang banyak ya universitasnya. Tapi kalau Tuh. data science itu hmm, cuman beberapa universitas yang ada. Salah satunya di bisa. Kalau boleh minta tolong bantuannya Kak, mungkin di sini ada beberapa yang awam gitu. Kurang lebih perbedaannya ketika kita teman-teman SMA, SMK gitu mau ngambil teknik informatika atau IT dan juga bedanya dengan data science itu apa sih Kak? Mungkin aku dari teman-teman yang dari IT gitu ya. Cuman kalau ngomongin perbedaan besarnya itu ada di tentang fokusnya. Jadi kalau soal IT itu kan mereka fokusnya cukup beragam. Jadi apapun yang soal teknologi pasti mereka bakal pelajari. Contoh kayak Hmm. cyber security ya, yang Hmm. mungkin beberapa hari ini lagi pekan kebocoran data itu ada di ada di
lulusan IT itu biasanya yang itu. Terus kayak hal-hal berbau dengan web apapun itu biasanya lulusan IT sih yang lebih enak. Terus kalau data science itu mereka lebih fokus ke datanya. Jadi kalau eh, merujuk ke kasus kemarin ya, kalau bocor data itu yang kita cukup eh, fokuskan itu di bagian datanya sih. Jadi kayak pengolahan data, terus kayak mentok-mentok sampai bahkan kalau data science itu bisa bikin AI sendiri. Oh, Hmm, jadi di data science itu kuncinya adalah mereka yang mengelola data, sedangkan IT itu mereka cukup beragam ya. Jadi lebih luas banget cakupannya, mulai mungkin bisa ngebantu kita buat nyari datanya, atau mereka bisa buat eh, membuat kayak web-web gitu-gitu sih setahu saya. menarik ya. Jadi kita makin paham nih perbedaan IT dan juga misalkan teknik informatika dan juga data science gitu. Jadi fokus di datanya, pengolahannya, kalau IT mungkin hal-hal di sekitarnya seperti itu ya Kak ya. Nah, Kak Reser sendiri kan awalnya memang mendaftar di UNESA atau gimana Kak? Benar banget. Nah, yang sempat Kak. Kalau pendaftaran sendiri, kebetulan Hmm. ya saya oh ya, kalau untuk pendaftaran sendiri kebetulan karena setelah tahu demand dari data analis itu, aku langsung nyari tahu nih beberapa universitas yang ada, salah satunya di UNESA. Dan kebetulan aku cuma ngambil di UNESA aja sih, untuk data science. Hmm, boleh tahu dong Kak, kalau misalkan di UNESA itu kayak gimana sih Pak? Kak, awal-awal masuknya gitu, apalagi kan kalau kita ngomongin awal masuk itu selalu ada masa ospek gitu Kak. UNESA ini negeri kan ya Kak ya? Tergolong universitas negeri kan ya Kak ya? Universitas Negeri Surabaya. Kira-kira serem atau enggak Kak masa-masa ospeknya gitu? Oke, kalau ngomongin soal aspek ya, kalau kayak universitas negeri lainnya di Indonesia, mungkin kayak contoh dulu itu sempat kayak 1 minggu kita dikasih penugasan dari universitas kayak bikin-bikin makalah, bikin-bikin kayak cerpen gitu-gitu sih. Dan kalau ngomongin soal tugas juga, mungkin yang kemarin aku cukup ingat itu ada satu penugasan di ospek itu kayak bikin konten, itu sih yang Hmm, paling aku ingat. Terus serandom itu gitu. Jadi karena eh, hal itu yang masih berkesan dan masih aku ingat, itu waktu itu kita suruh bikin konten untuk tugas ospek, dan kontennya itu harus di-share di media sosial, yang dimana kalau aku sendiri cukup jarang mengikuti sosial media itu, jadi kayak agak agak kaget gitu. Sama jadi udah kayak nggak ada perpeloncoan itu udah nggak ada ya Kak ya? eh, syukurnya udah nggak ada. Mungkin kalau perpeloncoan itu biasanya kalau setauku ada di aspek jurusannya. Hmm. Ya, biasanya lebih kentalnya di situ. Dan beruntungnya aku karena aku ini, untuk informasi aja, aku adalah angkatan pertama untuk data science UNESA. Jadi waktu itu masuknya aku nggak dapet yang namanya aspek jurusan tuh nggak dapet. Karena waktu itu waktu itu tuh kalau setahu saya dari dosen UNESA sendiri, dosen cek data UNESA sendiri itu tuh cukup mempertimbangkan gitu. Mereka tuh sangat aware dan sangat care tentang mahasiswanya, sampai sesimpel aspek jurusan aja mereka sampai mempertanyakan benefitnya. Jadi kalau nggak benefit waktu itu akhirnya ya dibatalkan karena menurut mereka nggak benefit, karena menurut mereka ini kurang Hmm. bermanfaat itu, mereka nggak segan untuk hapus gitu. Harus punya dampak positif dari hal-hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam aspek jurusannya. Ya, benar itu. Akhirnya singkat cerita, karena mungkin setelah dipertimbangkan kayaknya minim benefit, akhirnya tidak dijadikan.
masuk Hmm. jurusan program. Tapi Kak Reser ini angkatan pertama ya berarti ya? Iya benar, kita tahu. Ya, nggak punya kakak tingkat. Kira-kira kalau jadi panitia ospek bikin bullying nggak ya? Nggak lah ya. Enggak dong. Itu soalnya Jangan dari dong. dosen, ya kalau dari dosen data ini cukup ketat sih. Itu kayaknya Hmm. hal itu nggak bisa banget. Di kita tuh nggak bisa banget karena emang dari dosennya cukup cukup skeptis untuk hal itu. Oke. Kak, pengalaman sebagai angkatan pertama itu gimana sih Kak? Karena kan uh, berarti ketika masuk ya kenalnya cuma angkatan itu aja dong. Nggak mungkin kenal kakak tingkat gitu. Ya, itu juga jadi tantangan sih untuk kita. Waktu kalau ngomongin soal angkatan pertama, eh, waktu itu tuh karena dari dosen senjata sendiri itu cukup aktif ya, karena mereka tahu karena ini angkatan pertama, mereka berusaha untuk bikin kita tuh seproduktif mungkin. Jadi kayak ikut lomba atau mungkin bahkan ada proyek-proyek yang apapun itu yang cukup benefit mengajak kita untuk ikut serta dan terus kalau ngomongin soal kakak tingkat senior mungkin memang nggak ada ya. Cuman biasanya kayak gitu itu tuh biasanya kita lari ke jurusan lain. Jadi kayak Hmm. ini di semester atas ini gimana sih rasanya itu biasanya kita di jurusan tanya. Hmm. Oke, oke, oke. Kak, Kak Resar itu tadi sempat bilang nggak ya kalau kakak semester 4 bener ya kak ya? Ya benar. Sekarang Kalau boleh tahu kak, mata kuliah yang sudah kakak jalani ini nih kurang lebihnya seperti apa sih kak? Apakah ada yang buat kakak itu, oh ini nih bagus banget, terkenang banget, atau mungkin main main blowing banget gitu? Ada nggak kak? kalau soal mata kuliah cukup berat. Dia maksudnya kalau di data science jadi kita nggak hanya jadi mengolah dan memberikan data koneksinya mas kan Agak rendah sih kak Resar itu gambarnya hilang. koneksinya aman kan sekolah. Oke, udah kelihatan cakep. Boleh Kak diulang Oke, terkait oke, mata kuliah yang punya kesan buat Kakak itu apa sih Kak? oke. Kalau soal mata kuliah, em, jadi untuk data science sendiri itu nggak hanya tentang mengambil, mengolah dan mempresentasikan data aja, tapi eh, banyak juga mata kuliah yang cukup unik ya data science. Terutama waktu itu yang paling aku ingat ada mata kuliah namanya pembelajaran mesin dasar. Jadi eh, menurut para dosenku sendiri ya, itu mereka menganggap bahwa AI atau semacamnya itu tuh mereka itu sebetulnya belajar dari sesuatu dan sesuatunya apa? Itu sesuatu itu adalah data. Nah, jadi kita itu nggak hanya tentang data tadi ya, cuman sebuah AI itu sih yang jadi interesting tuh di jurusan ini tuh karena mata kuliahnya mereka nggak hanya bahas tentang data aja, tapi mereka bahas sampai ke AI. Oke, uh, kalau diksi yang sering diucap itu namanya machine learning gitu ya Kak ya? Ya benar, bahasa Inggrisnya machine. Hmm. Ya, 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 ya. Oke. Nah, Kak, tadi Kakak sempat bilang juga, oh iya kalau dosen-dosen itu tuh berusaha untuk membuat para mahasiswanya produktif, ikut lomba-lomba gitu ya Kak ya. Nah, Kak Resar sendiri pernah punya pengalaman diikutkan dalam suatu lomba gitu Kak?
kalau di dengan apa pernah dan mungkin sangat sering jatuhnya malah. Jadi Wih, kita tuh kalau di data science terutama ya, ya di data science itu seringnya ada lomba tahunan yaitu gemastik, dan salah satu cabang cabang lombanya data mining itu salah satu menjadi salah satu cabang yang selalu kita ikutan. Itu cukup rutin sih. Dan nggak hanya gimnastik aja, mungkin ada perlombaan-perlombaan yang namanya lomba infografis itu juga cepat. oke. Jadi Kak Resar pun juga punya sedikit banyak pengalaman ya ikut-ikutan lomba seperti itu, dan bahkan UNESA pun mengadakan lomba-lomba terkait data science itu secara rutin gitu. Keren sih. Nah, Kak mau tanya dong, hmm, ketika kakak sebagai angkatan pertama gitu, yang mungkin kita ketahui kan universitas negeri ini sebagian besar itu memang banyak memberikan beasiswa gitu ya. Nah, kalau terkhususnya di data science sendiri, apakah mendapatkan kesempatan beasiswa itu atau enggak, Kak? Eh, Kalau soal beasiswa, aku kayaknya kurang begitu kurang begitu banyak informasi akan hal itu. Cuman kalau ngomongin soal jalur masuknya sendiri, itu tuh sebetulnya udah ada kok kayak beberapa jalur masuk khusus yang dia itu seakan-akan kayak beasiswa. Jadi untuk karena kebetulan syukurnya aku juga masuk di UNESA itu melalui salah satu jalur itu, yaitu jalur mandiri prestasi. Jadi Hmm. buat teman-teman yang mungkin kayak kasusnya sama kayak aku yang mungkin SBM atau SNM-nya eh, ketolak, nah itu tuh teman-teman bisa nyoba di jalur mandiri prestasi yang dimana mandiri prestasi itu dia ada 4 benefit. Itu yang pertama itu kayak beasiswa banget. Jadi dia itu bebas SPI sama bebas KP. SPI itu uang gedung. Jadi bebas full selama selama berkuliah. Terus ada yang bebas uang gedung sama UKT selama 2 semester. Habis itu ada yang bebas uang gedung aja, tapi UKT-nya full. Jatuhnya kayak mandi. Sorry, jatuhnya kayak SBM. Itu persis sama kayak SBM. Terus yang terakhir bayar full UKT sama uang gedung. Oke, kalau misalkan Kak, kita sendiri tertarik untuk masuk ke data science terlebih UNESA, gitu kira-kira dananya mahal nggak sih Kak? Kan apalagi beberapa bulan yang lalu ada isu gitu, oh ya UKT naik berkali-kali lipat gitu kan, sampai itu kan rame ya di uh, di berita-berita majalah Sunday pun sempat bahas gitu Kak. Kalau dari UNESA sendiri yang Kak Resar tahu gimana Kak? Kalau saya sendiri, kalau aku selama kuliah sebetulnya nggak ada malah jatuhnya yang kayak kenaikan UKT gitu ya. Itu malah nggak ada sih. Kayaknya menurutku flat aja, segitu-segitu aja gitu, dari awal Hmm, sampai akhir. Cuman mungkin lebih ke arah aku yang kurang begitu update itu eh, berapa biaya masuknya sekarang sih. Maksudnya kalau dulu tuh seingatku kayak SBM sama SNM itu biayanya mereka bisa sampai ke golongan 1 dan 2, which is waktu itu kalau nggak salah ada di sekitar angka berapa ya, 2 kalau nggak salah, itu 2 juta per semester. Terus kalau yang mandiri itu paling rendah ada di kategori 3 itu sekitar 5 juta per semester, mungkin tergantung jurusan dan tergantung kebijakannya sih. hmm, ya hitungannya sih uh, terjangkau ya. Untuk apalagi dengan ilmu yang baru seperti itu, data science pun kita sering dengar itu udah ramai di luar negeri seperti itu. Kalau misalkan Kak, dari kuliahnya sendiri ya cenderung bisa dibilang terjangkau gitu untuk kehidupan sehari-hari Kak. Misalkan ada teman-teman nih Sanars pendengar kita mau
kuliah merantau ke Surabaya gitu. Apalagi kan Surabaya bisa dibilang kota besar kedua setelah Jakarta seperti itu. Eh, Cenderung mahal gak sih Kak gaya hidupnya segala macamnya gitu Kak? Kalau ngomongin biaya hidup ya, sebenarnya aku sendiri sebetulnya warga asli Surabaya, jadi kurang begitu bisa menjawab kalau kayak soal kos-kosan segala macam. Mungkin kalau yang aku dengar-dengar dari teman-teman itu biasanya kayak kos itu kos terutama kos laki-laki yang aku tahu itu tuh range-nya mungkin ya sekitar rata-rata sekitar 800 sampai 1 juta mungkin, tergantung. Mungkin ada yang bisa sampai bahkan kayak mereka 400 atau 500 gitu. Kalau Hmm. biaya hidup untuk makan sekitar apa ya, 15 sampai 20 ribu sekali makan. Dan itu porsi mahasiswa yang banyak gitu ya, ukurannya udah bisa dapat ya. Harga murah meriah, porsi porsi apa ya? Kalau orang Ya, bilang porsi kuli. bersih kuliah benar tuh. Jadi kapan lagi kuliahnya harga segitu, terus biaya hidupnya dapat fasilitas fasilitas kuliah gitu-gitu sih. Oke Kak, kita mau sedikit berlari ke masa depan Kak Resar. Uh, Kalau misalkan dulu Kak Resar masuk sebagai mahasiswa gitu dari dosen-dosennya, mungkin nggak ada pengalaman nggak Kak disampaikan kalau oh iya data science nanti ketika Kak Resar atau mungkin pendengar kita yang mau masuk jurusan data science lulus itu bakal bekerjanya seperti apa sih Kak? Apakah bisa kerja di Kemenkominfo gitu Kak? Kalau sampai kominfo ya, ya kita aminin aja deh. Jadi itu pasti masih bisa terbuka gitu. Cuman kalau ngomongin prospek sih, menurutku ya masih ada ya. Kayak terutama yang sekarang itu lagi cukup lumayan tuh ada di data science ya, data scientist sorry. Data scientist itu Hmm. lagi dibutuhin banget, demand sama kayak kemarin tuh ada percabangan dari data science tuh kayak yang bisa maksudnya yang masih bisa dimasuki sama lulusan data science itu di bisnis analis sama machine learning kan untuk machine learning maker gitu-gitu atau engineer. Dan rata-rata pekerjaan seperti itu dibutuhkan banyak perusahaan besar ya kak ya. Iya, pasti itu. Namanya startup ya, itu cukup sering itu. Hmm. Banyak startup-startup minta kayak gitu. Oke. Nah kak, dari aku sih ngerasa wah udah kebayang banget sih ini sebuah jurusan atau program studi baru yang memberikan beberapa hal yang apa ya peluang kerja yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu dan kita udah tahu tentang oh iya UNESA itu ternyata biayanya terjangkau biaya apa ya habis itu biaya hidup di Surabaya ternyata ya bisa dibilang murah tapi dapat fasilitasnya lumayan banyak gitu makan-makannya bisa banyak gitu. Nah, kalau boleh tahu Kak satu pertanyaan terakhir gitu. Dari aku mau tahu dong Kak pelajaran apa yang bisa Kakak ambil sejauh ini selama apa ya menjadi seorang mahasiswa yang mungkin bisa disampaikan jadi sebuah pesan gitu Kak buat teman-teman SMA, SMK yang mau mempersiapkan diri untuk lanjut di dunia perkuliahan. Kak Resar, sebagai seorang yang sudah menjadi mahasiswa nih, apalagi semester 4 gitu, dan sebagai angkatan pertama data science, boleh dong Kak kasih pesan kesan buat teman-teman yang masih berada di bangku SMA, SMK gitu. Kurang lebih apa sih yang harus kita siapkan ketika nanti masuk di dunia perkuliahan gitu. Oke, kalau untuk persiapannya sih yang paling penting itu ada di mental sama tekad sih. Jadi ketika teman-teman mau masuk ke
waktu perkuliahan itu nggak hanya teman-teman bergelut dengan mata kuliah atau mungkin nilai, tapi bakal banyak hal-hal kompleks lainnya yang bakal nge-challenge teman-teman. Jadi mulai dari kayak cari-cari soft skill itu cukup membuat struggle nantinya. Terus kayak peluang-peluang, lomba-lomba, dan yang menjadi tantangan adalah teman-teman itu nggak kalau mungkin kalau di SMA itu biasanya kan di push, dan ya eh, mungkin teman-teman semoga beruntung sampai di kuliah nanti juga mendapatkan lingkungan yang sportif gitu ya. Tapi rata-rata teman-teman ketika di perkuliahan nanti itu teman-teman yang harus push diri teman-teman sendiri. Jadi peran orang lain mereka hanya supportif, tapi sisanya teman-teman yang eksekusi, teman-teman yang ambis, teman-teman yang mau berusaha itu kembali ke diri sendiri. Dan itu yang selalu kupegang, even bahkan mau dimanapun, ini terutama teman-teman yang mungkin nantinya mungkin ngerasa kayak oh ini lingkungannya kayak kurang, atau mungkin oh ini aku eh, dari kampus sendiri ya, kampus kampus-kampus itu beda dengan kampus luar negeri, itu teman-teman malah jangan down, justru malah di situ kualitas teman-teman diuji gitu. Oke, kita sendiri harus punya mental yang kuat ya kak ya. Entah itu misalkan kita di jurusan apapun, terlebih di data science sesuatu yang baru gitu. Nah, ya intinya kembali ke diri kita, temen, hal-hal di sekitar kita itu sebagai support system saja gitu ya kak ya. Ya benar. Kak Resar sebagai orang Surabaya nekat, bondo nekat. Kalau kata orang Surabaya lo saya. Los air. Oke. Nah, itu dia teman-teman cerita keren dari Karesar tentang Universitas Negeri Surabaya, terlebih tentang pengalamannya mengambil jurusan data science. Nah, semoga ya bekal masuk kampus kita yang sudah diobrolin, disampaikan oleh Karesar ini bisa kita ingat-ingat, bisa beneran mempersiapkan diri kita kurang lebih memasuki masa depan, nyari jurusan kuliah yang unik-unik gitu. Nah, semoga apa yang disampaikan Kak Resar tadi bisa ngebantu kita gitu. Oke, aku sendiri senang banget nih Kak mendengarkan cerita Kak Resar, banyak insight yang menarik, dan buat Saners yang ngerasa oh iya obrolan hari ini nih benar-benar mencerahkan banget gitu, bisa banget nih untuk follow media sosial dari majalah Sunday di IG, TikTok, Twitter atau manapun juga gitu, dan bisa follow juga tadi IG dari Karesar gitu. Mungkin mau tanya-tanya tentang data science, tentang UNESA boleh banget. Nah, dari aku Aris Setiawan dan juga narasumber kita Karesar pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast Bekal Masuk Kampus berikutnya. Terima kasih. Bye. Bye. Thank you, Kak Resar.